Dia adalah sosok yang sedang bersinar terang di layar kaca tanah air. Wajah jelita yang menjadi idola jutaan pasang mata. Karier yang tampak gemilang dengan masa depan penuh janji tiba-tiba sirna pada usia 27 tahun. Aulia Lestari ditemukan tewas dalam sebuah peristiwa pembunuhan yang begitu keji, hingga mengguncang perhatian publik nasional. Pelaku seakan bergerak dengan kecerdikan setan, nyaris tanpa meninggalkan bekas apapun. Apakah kejahatan sebesar itu akan memperoleh ganjaran yang sebanding rahasia? Apa yang bersembunyi di balik kilau dunia hiburan Jakarta? Pada dini hari 18 Maret 2024, udara masih diselimuti kabut tipis di sebuah hamparan perkebunan karet di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Budi Santoso, seorang warga setempat yang sehari-hari mencari madu hutan, berjalan bersama putranya, menyusuri jalan setapak yang sudah sangat mereka kenal. Seekor anjing pemburu yang menemani mendadak menggonggong keras, kemudian melompat menuju semak belukar di tepi sungai dangkal. Didorong rasa penasaran, Budi menyingkap dedaunan untuk mengikuti arah anjing itu. Seketika pandangan yang terhampar di depan matanya membuat tubuhnya kaku membek. Di bawah rindangnya pepohonan tergeletak jenazah seorang perempuan tanpa sehelai busana, dalam keadaan pembusukan lanjut, telentang tanpa daya. Panik luar biasa. Budi langsung menarik anaknya dan berlari tunggang-langgang meninggalkan hutan, lalu segera melapor kepada aparat kepolisian terdekat. Tak lama berselang setelah menerima laporan, Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Polres Bogor datang ke lokasi dan segera menutup seluruh area tempat kejadian perkara atau TKP. Terletak di sudut hutan yang sunyi, jarang dilewati orang, dan tersembunyi jauh di dalam sebuah kawasan perumahan baru yang masih sepi penghuni. Di bawah arahan penyidik, tim forensik mulai bekerja. Tubuh korban terbujur kaku. Kulitnya telah berubah warna akibat proses pembusukan selama beberapa hari. Jenazah ditemukan tanpa sehelai pakaian, tanpa kartu identitas, tanpa barang pribadi apapun. Hasil pemeriksaan luar awal memperlihatkan luka-luka parah memar. Darah menggumpal di kepala dan wajah, dengan bekas hantaman benda tumpul yang dalam dan berulang. Setiap jejak di tubuh korban didokumentasikan dengan teliti. Tim Inavis, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, menyisir tiap pohon dan semak, berharap menemukan sidik atau bekas yang ditinggalkan pelaku. Namun TKP tampak bersih anehnya, nyaris steril. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada pakaian atau ponsel. Seakan pelaku benar-benar menghapus semua bukti. Jelas sekali tindakan ini direncanakan dengan matang untuk menyulitkan penyelidikan. Kabar penemuan mayat telanjang di tengah hutan pun secepat kilat menyebar ke pelosok kota kecil itu. Warga yang diliputi rasa penasaran berkerumun di luar garis polisi. Saling berbisik, menyebarkan dugaan. Sebagian menduga korban adalah sasaran perampokan yang berakhir maut. Sebagian lagi meyakini kasus ini berlatar perselisihan asmara. Suasana pedesaan yang semula tenteram kini diliputi bayang-bayang kelam, menimbulkan keresahan bercampur amarah. Melihat bobot perkara yang sangat serius, Kapolda Jawa Barat segera memerintahkan pembentukan tim investigasi khusus, mengerahkan penyidik dan reserse terbaik. Tugas utama dan mendesak menemukan identitas korban. Pengumuman pencarian orang hilang sesuai ciri-ciri tubuh korban langsung disebarkan luas lewat media massa. Hasil autopsi memperlihatkan korban meninggal akibat trauma berulang di kepala yang menimbulkan pendarahan otak, dengan perkiraan waktu kematian sekitar 4 hingga 5 hari sebelum ditemukan. Hanya dalam setengah hari, sebuah laporan tentang seorang aktris muda yang hilang dengan ciri serupa korban disampaikan keluarga ke polisi Jakarta. Uji DNA kemudian memberikan kepastian korban adalah Aulia Lestari, 27 tahun, bintang muda yang tengah bersinar di industri hiburan tanah air.
Berita itu seketika menjadi viral di media sosial maupun portal daring, menyulut gelombang keterkejutan dan duka mendalam dari para penggemar. Aulia tidak hanya dikenal karena kecantikannya tubuh tinggi semampai, wajah menawan, tetapi juga karena kemampuan akting yang diakui. Ia pernah membintangi beberapa judul sinetron populer dan kerap muncul di program televisi ternama. Lahir dari keluarga sederhana di Bandung, Aulia merantau ke Jakarta sejak usia muda dan cepat meraih kesuksesan. Ia tinggal sendirian di rumah mewah 4 lantai di kawasan BSD City. Tak jauh dari tempat mayatnya kelak ditemukan, di akun media sosial pribadinya yang memiliki ratusan ribu pengikut, ia membentuk citra sebagai perempuan mandiri, ceria, ambisius. Ia kerap memamerkan foto kehidupan glamor liburan mahal, barang-barang mewah. Namun penyidik mengetahui dari keluarganya bahwa sejak malam tanggal 14 Maret, Aulia tak bisa lagi dihubungi. Percakapan terakhir hanya menyebut ia tengah bersiap untuk sebuah peran baru. Rekan-rekan di lokasi syuting mengatakan kegiatan malam itu selesai larut dan Aulia pulang sendirian dengan mobil mewahnya. Mereka juga mencatat belakangan sikapnya berubah murung, lebih pendiam, sering menerima telepon secara sembunyi-sembunyi. Petunjuk awal muncul dari data operator telekomunikasi. Walau ponselnya hilang, catatan panggilan dan lokasi masih tersimpan. Data menunjukkan setelah meninggalkan lokasi syuting, sinyal ponsel bergerak ke arah rumah Aulia dan berhenti di sana. Tanpa pergerakan lagi, panggilan terakhir tercatat pukul 22:30. Tanggal 14 Maret sebuah panggilan keluar, kurang dari 1 menit ke nomor tak dikenal. Tepat sesudah itu, ponsel Aulia menerima pesan singkat dari nomor asing. Unggahan terakhir di media sosialnya dibuat sore hari dengan status badai pasti berlalu. Yang tersisa hanyalah kekuatan. Saat penggeledahan rumah, polisi tidak menemukan tanda perlawanan. Semuanya rapi. Namun seorang tetangga yang tinggal tepat di seberang rumah memberikan informasi penting sekitar pukul 11 malam. Ia mendengar suara perempuan bertengkar keras dari dalam rumah Aulia. Lalu tak lama, kemudian menyaksikan sebuah sedan hitam melaju tergesa meninggalkan kompleks sekitar 50 km dari lokasi mayat ditemukan di sebuah rumah mewah kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Kehidupan Ratna Wijaya, 44 tahun, tampak berjalan biasa. Ratna, mantan aktris terkenal yang telah lama meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan Baskara Aditama, direktur sukses sebuah perusahaan media, hidup dalam rutinitas rumah tangga yang tenang. Selama hampir 15 tahun, kesehariannya berkisar di lingkup rumah mengurus keluarga, mendampingi suami, sekaligus mengelola pembukuan perusahaan. Setiap pagi ia bangun dini hari menyiapkan sarapan, lalu menghabiskan waktu dengan merawat anggrek, membersihkan rumah, memeriksa laporan keuangan bagi lingkungan sekitarnya. Ratna adalah gambaran ibu rumah tangga ideal, lembut, pendiam, penopang kesuksesan suami. Maka ketika berita kematian Aulia Lestari menguasai media, ia menampakkan keterkejutan sama seperti orang lain. Saat makan malam, ia berkata pelan pada suaminya, "Kasihan sekali, masih muda." Dunia hiburan kini penuh jebakan. Popularitas selalu datang dengan bayang-bayang bahaya. Baskara hanya mengangguk, wajahnya menyiratkan kesedihan samar, menghindari tatapan istrinya. Hari-hari berikutnya, Ratna menyadari perubahan suaminya pulang larut. Telepon tak pernah lepas dari tangan, kerap terjaga di balkon sambil merokok. Ia mencoba berpikir sederhana, mungkin Baskara tengah gelisah karena proyek bermasalah, atau tertekan oleh kabar kematian seseorang di lingkaran industri yang sama. Ratna tetap diam, merawat suaminya dengan caranya sendiri, menyetrika kemeja, menyiapkan makanan hangat, mendampingi tanpa kata. Tak ada seorang pun, bahkan Baskara,
yang mampu membaca ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan teduh Ratna. Sementara itu, roda penyelidikan terus berputar. Tim khusus melakukan pekerjaan nyaris mustahil menyisir ratusan jam rekaman dari CCTV, dashcam, hingga kamera milik warga dalam radius 5 km sekitar rumah korban. Usaha itu membuahkan hasil. Sebuah kamera proyek konstruksi merekam samar sedan hitam meninggalkan kompleks pukul 23:45 malam tanggal 14 Maret, cocok dengan keterangan tetangga. Dengan teknologi forensik digital, 3 digit terakhir plat nomor berhasil direkonstruksi. Di sisi lain, tim keuangan menemukan kejanggalan rekening Aulia Lestari, menerima aliran dana miliaran rupiah dari perusahaan event Baskara Media selama lebih dari 2 tahun terakhir, jumlah yang mustahil sebagai bayaran wajar bagi seorang aktris muda. Direktur perusahaan itu tak lain adalah Baskara Aditama. 2 petunjuk ini menyatu menjadi bukti kuat. Penelusuran plat nomor menunjukkan sedan hitam tersebut terdaftar atas nama Ratna Wijaya. Arah penyidikan mendadak berbelok tajam, membentuk rantai kasus yang saling terkait erat. Tim digital forensik bekerja sama dengan pabrikan mobil mengekstraksi data navigasi GPS sedan itu. Hasilnya gamblang pukul 23:15 mobil berangkat dari rumah Ratna di Menteng. Pukul 23:35 berhenti di rumah Aulia Lestari di BSD City selama 40 menit. Tepat pukul 12:15 dini hari, mobil bergerak menuju perkebunan karet di Bogor. Lokasi jenazah ditemukan dan berhenti sekitar 20 menit. Setelah itu, mobil tercatat masuk ke tempat cuci mobil otomatis 24 jam. Sebelum kembali ke rumah dini hari, ini adalah bukti baja. Jerat yang tak terbantahkan. Secara paralel, tim keuangan mendalami laporan kerugian yang disahkan Ratna. Mereka menemukan adanya proyek fiktif yang dikamuflase sebagai investasi produksi film pendek. Puluhan miliar rupiah dialihkan melalui 3 perusahaan cangkang sebelum masuk ke rekening pribadi Aulia. Sebagai kepala akuntan, tidak mungkin Ratna tidak menyadari penyimpangan tersebut. Kesaksian seorang mantan karyawan bahkan menyebut, sepekan sebelum tragedi, ia pernah melihat Ratna dan Baskara bertengkar hebat di ruang kerja. Ratna melempar dokumen ke arah suaminya sambil berteriak, "Ini uangku, kau pakai uangku untuk perempuan itu." Potongan-potongan fakta tersusun menjadi satu gambaran motif yang jelas kecemburuan yang meledak. Dipicu pengkhianatan emosional sekaligus finansial, tim khusus akhirnya memutuskan menangkap Ratna secara terbuka di kantor pusat Baskara Media. Aksi itu tidak hanya untuk memberi kejutan telak, tetapi juga sebagai guncangan psikologis bagi Baskara, yang saat itu sedang dipanggil ke kantor polisi dan masih bersikeras melindungi istrinya. Siang tanggal 22 Maret, kantor Baskara Media berjalan normal. Ratna, dengan busana kerja rapi, tengah fokus mengetik di meja akuntansi, mendadak pintu utama terbuka. Komisaris Polisi Agung Prasetyo masuk bersama belasan aparat berpakaian preman. Aura tegas mereka membuat seluruh aktivitas membeku. Semua mata tertuju saat Kompol Agung melangkah lurus menghampiri Ratna. "Ibu Ratna Wijaya?" tanyanya lantang. Ratna perlahan mengangkat kepala. Tatapan di balik kacamata, sama sekali tanpa emosi. "Kami dari Polda Jawa Barat. Anda ditangkap terkait pembunuhan berencana atas kematian saudari Aulia Lestari. Ini surat perintahnya." 2 kata pembunuhan berencana seakan petir menyambar di ruang hening itu. Semua karyawan tertegun. "Nyeri, tak percaya." Ratna tetap tenang, melepaskan kacamata, menutup laptop, berdiri pelan. Ketika seorang polwan mendekat memasangkan borgol, ia menyerahkan tangannya tanpa perlawanan. Tatapannya sedingines. Ia digiring keluar melewati rekan-rekan yang hanya bisa menatap dengan syok mendalam. Di ruang interogasi Polda Jawa Barat, suasana menegang. Ratna duduk tegak, kedua tangan terlipat di atas meja.
Wajahnya datar seperti sedang menghadiri rapat keuangan. Bukan sebagai tersangka pembunuhan, Kompol Agung meletakkan foto-foto data GPS dan bukti transaksi mencurigakan di depannya. Kami memiliki cukup bukti Anda berada di rumah korban, lalu menuju lokasi pembuangan jenazah pada malam kejadian. Sekarang kami ingin mendengar kebenaran dari Anda. Katanya berat, alih-alih bertahan atau menyangkal. Ratna hanya menatap bukti di meja, menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke mata penyidik. Dengan suara datar namun dingin, ia mulai berbicara. Ia tidak berbelit, tidak menghindar. Seakan melepas beban yang lama terpendam, semuanya berawal dari angka-angka. Ucapnya, "Saya mengelola keuangan perusahaan selama hampir 15 tahun. Setiap rupiah yang keluar masuk saya tahu persis. Sekitar 2 tahun, lalu saya mulai menemukan pengeluaran aneh. Awalnya hanya biaya representasi dan perjalanan dinas yang dinaikkan tidak wajar. Sesudah itu, bermunculanlah proyek-proyek investasi yang oleh Baskara dilaporkan sebagai peluang menjanjikan. Namun setiap kali dieksekusi, hasilnya selalu terjun bebas ke kerugian. Dana perusahaan mengalir keluar tanpa henti. Seperti bocor dari dasar tong, dengan naluri seorang istri sekaligus ketelitian seorang akuntan, saya sadar ada sesuatu yang sungguh tidak beres. Diam-diam saya melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Ia menggambarkan bagaimana dirinya menelusuri aliran uang itu laksana seorang detektif. Mengikuti jejak kecil yang nyaris tak terlihat. Dari sana, ia menemukan satu proyek fiktif kedok yang nyaris sempurna yang dipakai untuk menguras kas perusahaan. Seluruh uang yang dilaporkan sebagai kerugian tersebut, setelah melewati sejumlah perusahaan perantara, akhirnya bermuara pada satu rekening tunggal. Pemilik rekening itu adalah Aulia Lestari. Perasaan saya kala itu bukan semata nyeri karena dikhianati. Ucap Ratna dengan suara bergetar tipis. Meski tatapannya tetap setajam pisau, itu penghinaan. Ia bukan hanya berselingkuh, melainkan membiayai simpanannya dengan uang hasil jerih payah dan keringat saya. Rumah itu, mobil itu, segala barang mewah itu semuanya milik saya. Sesudah temuan itu, ia menyewa detektif swasta untuk membuntuti suaminya. Dan benar, berkali-kali suaminya tertangkap kamera memasuki hotel bersama seorang perempuan muda. Foto-foto kiriman detektif menguatkan dugaannya. Perempuan yang menjadi selingkuhan Baskara adalah Aulia Lestari, aktris muda dan cantik yang tengah menanjak dengan citra polos dan rapuh di layar kaca. Konflik mencapai puncak ketika ia memilih mengonfrontasi suaminya. Pertengkaran besar meledak di kantor, tetapi tidak melahirkan apapun selain penghindaran dan kebohongan canggung dari pihak Baskara. Tak lagi menaruh kepercayaan pada suami, ia memutuskan menanganinya sendiri. Ia mendatangi rumah Aulia pada sore hari tanggal 14 Maret. Saya hanya ingin bicara baik-baik, membuat anak itu sadar diri dan mundur. Saya bahkan menawarkan jalan keluar, hentikan hubungan ini, dan kembalikan apa yang bukan miliknya. Namun respons Aulia di luar bayangan. Gadis itu tidak menunjukkan takut, apalagi penyesalan. Sebaliknya, ia tampak pongah duduk di sofa dengan kaki bersilang. Senyum sinis menggantung. Ia bilang, Ratna melanjutkan. Suaranya meninggi. Era perempuan kuno seperti saya sudah selesai. Katanya penonton masa kini hanya percaya pada air mata pihak yang lemah. Dan kalau saya berani membesar-besarkan ini ke media, ia akan memainkan drama yang sempurna, membelokkan opini publik untuk menghancurkan saya. Soal suami saya akan berpihak pada siapa? Saya pasti sudah tahu. Ucapan itu adalah tantangan telanjang, penghinaan yang tak bisa diampuni. Diusir dengan rasa terhina, Ratna menyetir tanpa tujuan. Benaknya berputar-putar. Namun mimpi buruk belum tuntas ketika mobilnya melintas di jalanan sepi. Sekelompok pemuda bermotor mencegat. Mereka tidak merampas apapun. Mereka menghentak-hentak kaca, melontarkan makian.
lalu melempari bodi mobil dengan kantong-kantong berisi cat merah. Tepat saat ia berhasil menenangkan diri dan hendak menelepon polisi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul perempuan tua. Hati-hati lain kali. Saat itu juga saya tahu ini kerjaannya. Batinnya, Aulia. Sisa-sisa kesabaran dalam dirinya remuk. Dendam, benci, dan malu yang lama terpendam meledak serentak. Ratna menggeram. Tanpa pikir panjang, ia memutar balik mobil. Menginjak gas sedalam mungkin menuju rumah Aulia. Ia menekan bel berkali-kali. Begitu pintu terbuka, ia memaki dan menantang. Dua perempuan itu saling serang. Berkelahi di halaman kecil di balik gerbang. Pada puncak amarahnya, tangan Ratna meraba benda keras dan berat, sebuah sekop taman dari logam. Ia mengayunkannya sekuat tenaga ke arah kepala Aulia. Korban ambruk seketika, namun amarahnya belum padam. Hantaman berulang terus mendarat hingga tubuh Aulia tak lagi bergerak. Saat berhenti dan melihatnya terbaring bersimbah darah, saya tidak merasa takut. Aneh, justru saat itu pikiran saya sangat jernih. Aku Ratna. Setelah gelombang emosi surut, naluri seorang akuntan yang terbiasa berhitung sekaligus menutup jejak mengambil alih. Ia tahu harus menghapus segala bukti. Ia memapah jasad Aulia ke kursi penumpang mobilnya. Kembali merapikan dan membersihkan TKP semampunya. Lalu melesat meninggalkan kompleks perumahan. Ia menyetir tanpa rencana jelas sampai menemukan jalan tanah menuju perkebunan karet yang sunyi di Bogor. Di sana ia menghentikan mobil, menyeret jasad ke dalam rimbun hutan. Ia menelanjangi korban, mengambil ponselnya. Dengan air sungai dan lap yang tersedia di mobil, ia membersihkan noda darah di tubuh korban sekaligus di interior mobil. Seusai itu, ia menuju fasilitas cuci mobil 24 jam dan meminta pembersihan menyeluruh, bagian luar dan dalam. Akhirnya, ia pulang, mandi, lalu tidur seakan tak terjadi apa-apa. Beberapa hari berikutnya, hidupnya berjalan seperti biasa bekerja. Berperan sebagai istri yang baik di sisi suami, yang sama sekali tidak menyadari bahwa pasangannya baru saja melakukan kejahatan mengerikan pada persidangan tingkat pertama. Ruang Pengadilan Negeri Bogor dipenuhi pengunjung. Ratna Wijaya berdiri di kursi pesakitan, wajahnya tetap dingin, tanpa emosi. Sepanjang sidang, ia mengakui seluruh perbuatannya tanpa keluhan. Tanpa menyalahkan siapapun, majelis hakim menilai tindakannya sangat serius merampas nyawa orang lain secara brutal, sekaligus merencanakan upaya menutupi kejahatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekalipun ada kesalahan di pihak korban dan kejahatan dilakukan dalam kondisi emosi yang sangat terprovokasi, tindakan menghapus jejak dan menutupi perbuatan setelahnya memperlihatkan sikap yang dingin dan kejam. Usai bermusyawarah, pengadilan menjatuhkan hukuman paling berat kepada terdakwa Ratna Wijaya berdasarkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman mati atas tindak pembunuhan berencana. Putusan berat ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang karena cemburu membabi buta, kehilangan akal sehat dan merasa berhak menentukan hidup mati orang lain. Terima kasih tulus kami sampaikan kepada Anda yang mengikuti perkara ini dari awal sampai akhir. Tragedi Aulia Lestari dan Ratna Wijaya kembali mengingatkan kita akan malapetaka yang lahir dari hubungan terlarang. Rasa cemburu dan dendam, bila didorong melampaui batas kesabaran, mampu mengubah manusia biasa menjadi iblis. Jangan pernah menganggap diri berhak menghakimi atau merenggut nyawa orang lain. Dalam setiap konflik, amarah hanya mengantar pada kehancuran. Sedangkan hukum adalah satu-satunya neraca keadilan untuk menuntaskan kesalahan. Hargailah hidup Anda sendiri dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda.